Saya bersyukur hari ini bisa kembali berjumpa dengan saudara sekalian dimanapun saudara berada, baik dalam negeri maupun luar negeri. Hari ini saya bersama dengan adik-adik saya, teman-teman saya berada di Pulau Sabu. Dan hari ini tepat kami berjalan ke satu tempat yang sekarang Tuhan mulai bukakan dan mulai terkenal, tempat wisata baru yang namanya Kelabak Maja. Sekarang kami semua berada di tempat ini. Saudara, di belakang saya, saudara bisa lihat bukit-bukit pelangi. Indahnya ciptaan Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Karya Tuhan lewat alam semesta dan menciptakan kekaguman bagi Tuhan. Tapi saudara, hari ini yang lebih penting saya ingin saudara sharing bagi saudara. Ada hal-hal penting yang saudara dan saya perlu ketahui bersama, yaitu saudara kita baca sama-sama dalam Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2. Ya, Kejadian pasal 2, manusia dan Taman Eden. Saudara, tapi kita langsung saja di ayat yang ke-10. Dalam Taman Eden itu, ayat yang ke-10 dari Kejadian pasal 2, ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gion, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Dan saudaraku, setelah kita baca dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14, saudaraku, ada satu sungai induk, saudaraku, satu sungai pokok, satu sungai induk, tapi sungai itu tidak terdapat namanya dalam pembacaan kita ini. Tetapi saudara, dari sungai induk itu terdapat ada 4 cabang. Yang pertama kita baca sama-sama, ada sungai yang bernamanya sungai, kita baca sama-sama, di situ ada sungai yang namanya Sungai Pison. Itu sungai yang pertama. Dan Sungai Pison ini mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Saudara, ini cabang yang pertama dari sungai induk itu, saudara, yaitu Sungai Pison. Dan saudara, tempat air mengalir dari Pison ini melewati tempat-tempat yang ada emas, saudaraku. Lalu yang berikut, saudaraku, nama sungai yang kedua ialah Gihon, yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Dan yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Nah saudara, sungai-sungai ini, saudaraku, dari namanya, saudaraku, mengandung makna, yaitu tempat kesuburan, tempat kemakmuran, tempat emas ada damar bedola, dan ada banyak hal-hal luar biasa dari 4 cabang ini, saudaraku. Nah saudara, tapi yang merupakan suatu pertanyaan, ternyata tidak terdapat nama dari sungai induk, saudaraku. Nah ini salah satu pewahyuan, satu gambaran, saudaraku. Seringkali saudaraku kita hanya fokus dengan cabang. Mungkin cabang itu terdapat hal-hal yang indah, tapi saudaraku, tidak ada cabang tanpa pokok, saudaraku, atau tanpa induk, saudaraku. Saudara, seringkali kita fokus dengan kelihatan, hal-hal lahiriah, hal-hal yang kelihatan, saudaraku. Tuhan itu adalah pokok, Tuhan itu adalah sumber, tapi seringkali manusia lupa kepada sumber. Adapun yang mencari Tuhan, saudaraku, dengan maksud-maksud tertentu, dan mereka hanya mencari cabang, mereka hanya mencari hamba-hamba Tuhan untuk kepentingan mereka. Sebenarnya tidak salah kalau kita datang kepada hamba-hamba Tuhan, tapi secara tidak langsung kita bisa mendewakan hamba-hamba Tuhan. Sebab di dalam diri kita, Yohanes 1 ayat 12, setiap orang yang percaya diberi kuasa menjadi anak, saudara. Apa yang Bapa punya, kita punya. Kita punya hak, kita punya akses untuk datang kepada Bapa kapan saja, di mana saja. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan mau kita bergantung penuh kepada Tuhan. Kita hanya fokus kepada pokok. Dengan sendirinya, saudara dan saya akan diberkati oleh Tuhan. Ketika kita mencari sumber, kita mencari pokok, saudaraku. Kita bukan mencari cabang, kita bukan mencari berkat, kita bukan mencari hal-hal yang indah, hal-hal lahiriah. Tapi ketika kita fokus dengan Tuhan, di saat itu, saudaraku, dengan sendirinya Tuhan tahu mencukupi segala kebutuhan kita. Tuhan tahu mencukupi segala keperluan kita. Yang menjadi persoalan, seringkali kita tidak bisa untuk datang mencari pokok, mencari sumbernya, saudaraku. Karena manusia ingin melihat yang kelihatan. Manusia ingin melihat hal-hal yang ada di sekitar mereka, hal-hal yang menggiurkan, hal-hal yang instan, hal-hal yang cepat untuk menjawab mereka. Sepertinya mereka datang kepada Tuhan, Tuhan itu tidak kelihatan, sumber itu tidak bernama, sumber itu tidak kelihatan. Sepertinya lama datang kepada Tuhan. Tapi kalau datang kepada dunia, dunia menawarkan hal-hal yang indah. Tapi saya mau kasih tahu, semua itu hanya semu sementara. Itu hanya cabang. Tuhan mau supaya kita mencari pokok. Saudara, seperti sungai tadi, saudaraku.
aliran air itu datang dari sumber lalu turun kepada cabang-cabang. Saudaraku, demikian pula kita. Kita juga digambarkan seperti dalam Yohanes pasalnya yang kita baca sama-sama. Dalam Yohanes, haleluya, Yohanes pasalnya yang ke-15, saudaraku. Yohanes pasal yang ke-15, saudaraku, ayat yang ke-4 dan 5. Kita juga digambarkan, saudaraku, seperti apa? Tuhan itu adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-ranting, saudaraku. Kita tidak akan bisa berbuah kalau kita tidak melekat kepada pokok itu. Ayat yang keempat dari Yohanes 15, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita juga digambarkan seperti ranting yang tidak bisa berbuah. Saudaraku, ranting tidak bisa berbuah. Jangan paksa ranting untuk berbuah. Cukup ranting itu melekat kepada pokok. Disitulah saudara dan saya akan berbuah. Nah, saudaraku, Tuhan mau supaya fokus kita kepada pokok, kepada sumber. Iya. Ketika kita fokus kepada sumber, walaupun dia tidak kelihatan, tapi dia ada. Iya. Seringkali mata manusia tertipu dengan hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang cepat, saudaraku. Ingin cepat, ketika ada masalah kita datang mencari hamba Tuhan, kita menjadi pertolongan yang serba instan, saudara. Kita lupa Tuhan. Dan seringkali setelah kita mendapatkan jawaban doa, kita melupakan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan mau, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berbuah kalau kita tidak tinggal kepada pokok. Dan kita juga tidak bisa menghasilkan apa-apa. Kita tidak bisa menerima aliran air kalau dari sumber utama itu menutup jalannya air itu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita juga sebagai hamba Tuhan, kadang kita sebagai cabang. Kita harus mengarahkan jiwa-jiwa pelayanan kita untuk mengarah kepada satu pribadi namanya Yesus. Dia adalah sumber, dia adalah pokok dari segala-galanya. Kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kita tidak dapat berbuah. Saudara, kalau saudara saya mau berbuah, cukup kita yang adalah ranting melekat kepada pokok. Dengan sendirinya kita akan berbuah. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan mau hari-hari ini fokus kita, pandangan kita cari dulu Tuhan. Maka saudaraku, saudara akan melihat perkara-perkara dahsyat dan ajaib. Seperti dalam Matius pasal 6, ayat hafalan kita, orang-orang Kristen. Yaitu Matius 6, ayat 33. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Iya, cari firman, cari Tuhan. Tuhan adalah firman. Kita merenungkan firman, berhubungan dengan firman. Dengan sendiri, ada jawaban doa mengalir dari firman. Kita mengalami pertumbuhan rohani. Kita dibersihkan lewat firman dan kita berbuah. Ketika fokus kita kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal lahiriah, dengan sendirinya kita akan mengalami kepenuhan surgawi. Ketika kepenuhan supranatural terjadi dalam hidup kita, kepenuhan rohani terjadi, dengan sendirinya jasmani Tuhan akan mencukupkan. Kalau anaknya yang tunggal, dia berikan. Masakan berkat-berkat lain Tuhan tidak berikan? Saudara perhatikan baik-baik, ada banyak keindahan alam yang kita lihat. Itu membuktikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Saudara, boleh hamba-hamba Tuhan dan boleh banyak hal yang dahsyat terjadi di bumi, saudaraku. Tapi ingat, semuanya itu sumbernya hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Dia harus menjadi pokok utama. Dia harus menjadi sumber. Fokus kita kepada dia. Bukan berarti kita tidak perlu mencari hamba-hamba Tuhan. Kita boleh saja datang kepada hamba Tuhan, tapi fokus kita bukan hamba Tuhan. Fokus kita bukan pertolongan lahiriah. Tapi kita minta supaya Tuhan bekerja lewat para hamba Tuhan untuk membimbing, mengarahkan kita untuk mengerti kebenaran firman. Dan ketika kita mengerti kebenaran firman, kita akan bertumbuh dan kita akan berbuah. Haleluya. Oleh sebab itu mari kita rubah. Banyak kali kita di daerah-daerah, khususnya di Indonesia Timur, saudaraku. Di Pulau Timur juga, saudaraku. Akhirnya saudara, barang-barang yang kecil hilang. Kita pergi mencari hamba-hamba Tuhan, saudaraku. Tanpa sadar kita sepertinya mendawakan para hamba-hamba Tuhan. Sekali lagi tidak salah. Tapi saudara, biarkan kita datang untuk fokus kita untuk mencari Tuhan, mencari firman-Nya, bertumbuh. Kita dibersihkan lewat firman. Dan dengan sendirinya saudaraku, Tuhan akan memenuhi segala apa yang Dia pandang baik bagi hidup kita. Dari Pulau Sabu saya ucapkan selamat bertumbuh, selamat berbuah bersama. Kita sama-sama bertumbuh dan berbuah. Kita melekat kepada pokok dengan sendirinya. Kita bergantung kepada sumber dengan sendirinya. Hal-hal yang dahsyat dari Tuhan, Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam.